Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Sumartiniwati, NIM 15205050104323337. Mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, B3 IAKN Ambon. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Sepauk, Kabupaten Sintang. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan tema prinsip setia, adil, dan kasih. Mohon saran dan masukan dari semua Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, puji Tuhan, luar biasa ya. Baiklah, pada saat ini sebelum kita memulai pembelajaran kita akan bernyanyi dan berdoa dulu ya. Silahkan yang sudah ditugaskan hari ini untuk memimpin pujian dan membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Silahkan maju ke depan. Angel dan Dika ya. Shalom. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, terima kasih ya Angel dan Dika sudah memimpin pujian dan berdoa. Baiklah, sekarang kita akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita masuk pada pembelajaran 8 ya, pada bab 8. Silakan buka dalam buku paketnya di bab 8, yaitu tentang prinsip setia, adil, dan kasih. Nah, itu materi kita pada hari ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini adalah yang pertama,
mengakui bahwa Allah adalah setia, adil, dan kasih. Nah, kemudian yang kedua, memahami makna setia, adil, dan kasih. Yang ketiga, memiliki kepekaan dan bela rasa terhadap berbagai bentuk diskriminasi, ras, etnis, gender, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menemukan penerapan prinsip setia, adil, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini, ya. Baik, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, ya. Kira-kira menurut kalian bagaimana cara kita menunjukkan sikap setia kepada orang yang ada di dekat kita? Nah, ya, oke, Napandi, apa? Oke, dengan cara kita bersikap jujur, ya. Nah, menepati janji dan apa, Napandi? Iya, tidak pilih kasih terhadap orang lain, ya. Kemudian yang kedua, yang seterusnya, ya. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap adil kepada semua orang tanpa memandang perbedaan? Siapa yang mau menjawab? Iya, Yuni, silakan. Iya, dengan cara tidak membedakan orang lain, ya, dan menolong tidak memilih-milih orangnya, ya. Kemudian yang seterusnya, bagaimana cara kita menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari untuk membawa kedamaian? Siapa yang mau menjawab? Iya, Nando, silakan. Iya, membantu orang tanpa memandang orangnya siapa, ya. Oke. Jadi sebagai remaja Kristen, kalian harus bisa, ya, menunjukkan sikap setia, adil, dan kasih di dalam kehidupan kalian, ya. Dengan cara kalian apa tadi? Dengan cara apa? Bisa menepati janji, ya. Kemudian tidak membeda-bedakan orang lain. Kemudian mengasihi semua orang tanpa memandang orangnya siapa, ya. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk kepada materi. Pada hari ini ada 4 pembahasan di dalam materi ini, ya. Yang pertama, dasar teologis untuk setia, ya. Dasar teologis untuk setia. Nah, firman Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Allah adalah setia, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Itu di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 9. Nah, firman Tuhan ini sangat jelas menjelaskan kepada kita supaya kita bisa hidup setia, ya, kepada orang lain, kepada orang yang ada di dekat kita. Sama seperti Allah kita adalah Allah yang setia, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dasar teologis untuk keadilan, ya. Dasar teologis untuk keadilan. Dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18b, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kemudian di dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, firman Tuhan ini juga menjelaskan kepada kita, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil, ya. Jadi dia sangat adil terhadap kita, ya.
Meskipun apapun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan itu selalu berlaku adil terhadap kita, ya, terhadap kita umat pilihannya. Ya, oleh sebab itu kalian sebagai remaja Kristen, kalian juga harus bisa berlaku adil terhadap orang yang ada di sekitar kalian, ya. Jadi itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, dasar teologis tentang makna kasih, ya. Dasar teologis tentang makna kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan ini juga sangat jelas menjelaskan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih. Nah, ia sangat mengasihi kita, ya. Apapun keadaan kita, Allah kita sangat mengasihi kita, ya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa hidup saling mengasihi di antara sesama kita tanpa memandang orang itu siapa. Jadi kita harus bisa mengasihi semua orang, ya. Kemudian yang keempat, bagaimana mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, satu patokan yang dapat kita gunakan untuk menerapkan kasih ini adalah menerapkannya tanpa syarat, ya. Kita menerapkannya tanpa syarat, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dulu, terlepas dari apa yang kita sudah lakukan untuknya. Nah, inilah yang menjadi modal kita saat berinteraksi dengan orang lain, yaitu menerima dia apa adanya. Ya, bukan karena dia sudah lebih dulu melakukan kebaikan untuk kita atau sebaliknya membenci seseorang karena ia lebih dulu membenci dia. Nah, jadi ini sebagai patokan, ya, untuk kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita tanpa syarat. Nah, jadi kita mengasihi orang itu jangan ada syaratnya. Oh, saya mau mengasihi si Angel, kata Nando, ya, tapi harus ini syaratnya. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen tidak dituntut seperti itu, ya. Kita harus bisa mengasihi tanpa syarat. Ya, oke. Baiklah, pada saat ini kita akan menonton video tentang persahabatan Yonatan dan Daud. Ya, silakan ditonton dan disimak. Nanti dari video ini Ibu akan kasih tugas. Ya. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud. Silakan disimak, ya. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jawablah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan Daud. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku,
haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahku? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah ia akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar kepada. Maka keluarlah keduanya kepada. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkata Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujakku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujak itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini, kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, kata anak muda engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Saul tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja.
Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadamu, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, Disimak ya videonya ya. apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah mengambil Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan kepada bersama-sama seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu, Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Baik, kalian sudah menonton dan menyimak video dari persahabatan Yonatan dan Daud. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian kerjakan dan diskusikan dari video yang sudah kalian tonton tadi ya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Silakan semua kalian harus aktif ya, berdiskusi dengan kawannya. Kemudian silakan tentukan siapa ketuanya dan anggotanya. Nanti setelah dikerjakan, kalian akan membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya, silakan dikerjakan. Berapa duduknya? Gabung aja ya, gabung ya. Nah, gabung ya mejanya. Udah, itu ya. Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing, silakan dikerjakan.
Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti jam 9.15 sudah selesai. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, kita akan mendengarkan hasil dari diskusi setiap kelompok. Ya, silakan satu orang perwakilan untuk maju ke depan membacakan hasil dari diskusi kalian. Kelompok pertama, silakan.
bacakan ke depan. Lagi. Yang pertanyaan pertama, siapa sih Yonatan dan Daud? Jawabannya itu Yonatan adalah anak Raja Saul sekaligus pangeran Israel. Dan Yonatan menjalin persahabatan yang erat dengan Daud. Daud adalah seorang pemuda Israel yang baru saja mengalahkan Goliat. Setelah kemenangan, ia mulai dikenal luas dan menjadi bagian dari raja Saul. Daud akhirnya diurapi menjadi raja oleh Allah, meskipun saat itu Saul masih memerintah. Yang kedua, di manakah Yonatan dan Daud tinggal? Jawabannya, Yonatan tinggal bersama keluarganya di istana Saul, di wilayah Gilead, sebelum akhirnya meninggal di pegunungan Gilboa. Daud lahir di Bethlehem dan sering mengungsi di padang gurun Zif dan padang gurun Maon. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kehidupan sehari-hari Yonatan dan Daud? Jawabannya, kehidupan Yonatan dan Daud diwarnai oleh persahabatan yang sangat erat dan tulus. Mereka sering bersama, saling mendukung dalam segala hal. Yang keempat, bagaimana sikap orang tua Yonatan terhadap Daud? Jawabannya, dari kasih menjadi kebencian, didorong oleh iri hati, ketakutan, dan kecemburuan. Bahkan Saul melihat Daud sebagai ancaman terhadap tahta dan kekuasaannya, meskipun Daud setia. Yang kelima, mengidentifikasikan nilai-nilai persahabatan yang ada dalam video dan yang dapat diteladani. Jawabannya yaitu pengorbanan untuk kebaikan sahabat, rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri serta kesetiaan dalam persahabatan. Oke, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Jadi, Saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan dari kita. Nomor 1, siapakah Yonatan dan Daud? Jawabannya, Yonatan adalah sahabat setia Daud sekaligus anak dari Raja Saul. Daud adalah anak muda yang setia kepada Allah. Pertanyaan nomor 2, di manakah Yonatan dan Daud tinggal? Jawabannya, Yonatan tinggal di istana Raja Gibeah bersama Saul. Daud setelah diambil oleh Saul jangan tinggal di istana dan tidak pulang ke rumah ayahnya lagi. Nomor 3, bagaimana kehidupan sehari-hari Yonatan dan Daud? Jawabannya, Daud aktif sebagai pemimpin militer, sementara Yonatan meskipun putra mahkota memiliki berpihak kepada Daud sebagai sahabat yang rendah hati dan penuh kasih. Nomor 4, bagaimana sikap orang tua Yonatan terhadap Daud? Jawabannya, Raja Saul dan istrinya memusuhi Daud karena Saul merasa terancam oleh Daud, yang dianggap sebagai pesaing tahta dan akan menggantikan posisi sebagai raja. Nomor 5, mengidentifikasi nilai-nilai persahabatan dan nilai yang ada dalam video dan yang dapat diteladani. Jawabannya, persahabatan sejati, kesetiaan, kerendahan hati, pengorbanan, dan komitmen. ya, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke. Nah, dari video tentang persahabatan antara Yonatan dan Daud, kita dapat mengambil nilai-nilai persahabatan yang dapat kita teladani di situ, ya.
yaitu persahabatan yang sangat berharga ya di antara mereka, di antara Yonatan dan Daud ya. Persahabatan mereka berdasarkan kepada kasih ya. Jadi mereka sangat mengasihi antara satu yang lain ya. Kemudian kepercayaan ya, kesetiaan dan bahkan ada pengorbanan juga. Ya, jadi itu dapat kita contoh ya persahabatan antara Yonatan dan Daud ya. Baiklah, pada saat ini Ibu mau bertanya kepada kalian, dari materi yang kita pelajari pada hari ini, apa yang dapat kalian ambil? Yang dapat kalian pelajari tentang apa? Persahabatan. Apakah kalian mau belajar untuk hidup setia kepada orang yang ada di dekat kalian? Mau. Apakah kalian mau hidup saling mengasihi? Mau. Kemudian apakah kalian mau berlaku adil terhadap semua orang? Iya, jadi sebagai remaja Kristen kalian harus bisa menunjukkan sikap yang setia kepada orang yang ada di dekat kalian, kemudian bisa hidup saling mengasihi di antara sesama, dan kemudian kalian harus bisa berlaku adil terhadap semua orang, ya. Kemudian kesimpulan dari materi kita pada hari ini, melihat kesimpulannya. Nah, materi ini menegaskan bahwa Allah adalah setia, adil, dan kasih, ya. Dan manusia dipanggil untuk meneladani sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesetiaan berarti memegang teguh janji dan kebenaran. Nah, keadilan berarti memperlakukan sesama dengan benar dan tidak memihak. Nah, sedangkan kasih berarti memberi tanpa pamrih dan menerima orang lain apa adanya. Nah, dengan menerapkan ketiga prinsip ini, maka kita dapat membangun hubungan yang harmonis ya dan mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat dan bangsa. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada saat ini kita akan menutup pembelajaran kita. Silakan yang sudah ditugaskan untuk menutup pembelajaran kita hari ini maju ke depan. Naomi ya. Silakan Naomi berdoa menutup pembelajaran kita. Amin.